Halo Sobat BLKP, balik lagi nih bareng Vira di Kopdar BLKP, konten pintar dari BLKP. Nah Sob, hujan biasanya emang bikin nyaman kan, apalagi sambil makan makanan hangat kayak mie instan, kopi, teh anget, martabak, soto, sop, gulai, apalagi ya? Ya cemilan-cemilan lainnya yang membuat serasa hujan itu jadi temen kita gitu. Tapi nggak selamanya kalau hujan itu buat kita seneng ya Sob. Terutama kalau di sekitaran rumah tuh banjir atau bahkan ada genangan air gitu. Atau malahan ada yang bocor di rumah, kan jadi repot. Nah, buat siasatin hal itu ya Sob, pemasangan saluran air hujan ini di bangunan rumah tuh jadi sangat penting buat diperhatiin. Terutama di musim hujan. Alat ini punya peranan yang cukup krusial loh. Penasaran gak sih produk saluran air hujan mana nih yang cocok buat bangunan rumah kamu? Yuk kita cek bareng-bareng. Tapi sebelum kita lanjut nih, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar terus dapat hadirkan ragam konten menarik dan kamu dapat notifikasi dari kita untuk updatean yang terbaru. Ngomongin soal musim hujan nih Sob. Pasti di musim ini kan ada banyak banget suka dukanya ya. Sukanya ya cuacanya jadi adem, sejuk gitu kan. Cocok buat ngegalau sambil minum kopi atau makan hangat yang tadi udah disebutin deh Sob. Nah nggak enaknya itu kalau hujan ya jalannya banjir, ada genangan, ada kenangan. Nggak dong genangan aja. Bahkan ada rumah yang bocor, jadi kesulitan kesana kesini, ketemu ayang, ketemu teman kerja, repot gitu kan. Nah untuk yang poin terakhir itu Sob, wah kalau bisa sih jangan sampai ada rumah yang bocor yang tadi itu, karena itu yang lebih penting gak sih, kayak kamu udah seru-seru gitu kan, asik di luar, udah ngegalau sepanjang jalan dengan air hujan itu kan, ngebayangin kayak lagi di video klip gitu, atau pas sampai rumah kamu udah kelap karena bocor, kamu nggak tahu gitu kan. Wah bahaya banget tuh, kebayang kan capeknya kalau lagi hujan tuh rumahnya bocor, kerasa kan, jadi perlu ngepel tiap lantai kan, ngepel atas bawah gitu, kasih tenaga lagi ekstra buat beres-beres rumah, padahal kamar aja sehari-hari jarang diberesin gitu kan. Daripada kerepotan karena rumah bocor nih Sob, nggak ada salahnya buat kamu pasang saluran air hujan di bangunan rumah kamu, buat fungsi yang lumayan penting. Langsung aja nih, kita intip beberapa pilihan saluran air hujan yang cocok untuk bangunan rumah kamu. Oke? Saluran air hujan material seng. Produk pertama yang bisa kamu pilih nih Sob, yaitu material seng. Kalau misalkan bisa dibilang nih, produk saluran air hujan bermaterial seng ini tuh paling cukup umum dan paling sering dijumpai oleh masyarakat di bagian sudut bangunannya. Kalau kamu perhatiin itu juga, jangan cuma ayang yang kamu perhatiin. Terbuat dari material seng atau yang dikenal juga dengan bahan zinc. Saluran air hujan itu bisa jadi populer karena punya kelebihan nih saat penggunaannya. Selain harganya yang cukup terjangkau, ada juga kelebihan-kelebihan lainnya dari material berbahan seng ini. Nah kelebihannya itu kayak berat materialnya yang ringan dan juga fleksibel untuk tiap bangunan. Membuat saluran air hujan bermaterial seng ini pun bisa jadi opsional pertama buat dipilih sama kamu ya Sob. Di yang kedua ada saluran air hujan dari material logam. Nah yang kedua ada saluran air material logam ini tuh bisa banget kamu pilih yang pastinya sudah tahu dong kalau material ini tuh punya daya tahan yang cukup bagus dan awet ya Sob. Nggak cuma hubungan kamu doang yang awet, tapi bahan ini juga bermaterial logam atau galvalum akan tetap awet materialnya meskipun sering kena air hujan atau bahkan cuaca panas langsung gitu. Karena punya kelebihan itu sendiri, maka produk saluran air hujan ini bermaterial logam itu pun nggak gampang korosi, nggak gampang keropos, sampai anti rayap. Jadi awet banget kan. Tapi nih ya Sob, material logam ini juga punya kekurangan. Nah kekurangan itu, bermaterial logam tuh salah satunya bisa timbulkan bunyi berisik pas lagi kena air hujan. Jadi kalau misalkan kamu pasang nih, dia bakal apalagi kalau hujannya deras gitu. Kebayang gak sih? Kedengeran gak tuh? Kebayang gak suara-suara air hujan yang berisik gitu kan? Ada juga kelemahan lainnya di mana bisa meningkatkan suhu sekitar atap bangunan. Kayaknya mending sedikit berisik karena air hujan ya Sob, dibanding beres rumah gara-gara bocor dari air hujan. Nah, yang selanjutnya adalah saluran air hujan berbahan PVC. Kalau produk selanjutnya Sob, ada saluran air hujan bahan PVC. Pasti kamu kan udah nggak asing lagi ya sama bahan PVC, ya nggak sih? Nah, ternyata material itu juga cukup sering dipilih oleh masyarakat buat digunakan jadi saluran air hujan di bangunan rumah yang berskala kecil sampai dengan menengah. Sering dipilihnya produk saluran air hujan bahan PVC ini nggak lepas dari harganya yang relatif murah di pasarannya. Nah, selain itu material yang nggak berisik nih, kalau misalnya kena air hujan,
juga bisa jadi pilihan yang cocok buat ditambahkan di bagian sudut bangunan kamu buat jadi saluran air kalau hujan. Tuh. Tapi ada tapinya nih. Karena tadi kita juga ngomongin ada tapinya ya. Nah, tapi ini sob, meskipun harganya yang cukup murah, produk berbahan PVC ini juga punya kekurangan. Nah, salah satunya tuh dia jadi perhatian sebelum membeli produk ini adalah dimana punya umur produk yang cukup pendek. Jadi kamu perlu ngeganti saluran air hujan ini secara berkala gitu. Kayak gonta ganti pasangan kalau nggak cocok ya. Di yang keempat, saluran air hujan dari bahan karpet. Bahan karpet jadi material buat saluran air hujan. Gimana tuh? Ya, gini. Ya untuk bagian karpet nih, bukan karpet yang biasa digunakan buat acara-acara itu ya sob. Apalagi karpet masjid itu beda lagi. Gelarnya bukan di saluran bangunan. Saluran bangunan bukan di bangunan tapi di masjid sih gitu. Nah, buat material dari bahan karpet ini tuh bisa dikatakan punya harga jauh lebih murah dibandingkan yang material-material yang sudah aku sebutkan tadi. Meskipun punya harga termurah nih sob, untuk produk dari bahan karpet ini juga punya nilai tambah ya buat digunakan. Karena fasilitas, sisi fleksibilitasnya sob yang pastinya cocok buat kamu gunakan dari berbagai arah ataupun bentuk sudut ruangannya gitu. Jadi bisa menyesuaikan. Meskipun begitu tetap aja nih sob ada kekurangannya. Penggunaan material ini adalah dia mudah robek. Nah, jadinya ya sob, saluran ini tuh cukup cocok buat kamu terapin dalam bangunan konsep semi indoor ataupun bagian dalam bangunan rumah kamu. Gitu. Dan di yang kelima, saluran air hujan berbahan beton cor. Untuk yang kelima nih sob, saluran air hujan yang bisa diaplikasikan pada sudut bangunan itu dengan material beton cor. Ya, seperti judulnya, bagian penggunaan produk saluran air hujan ini biasanya memerlukan perencanaan teknis terlebih dahulu karena bisa digunakan pada beberapa bangunan ataupun rumah di sekitarnya. Sehingga memerlukan waktu pembuatan dari perencanaannya terlebih dahulu gitu. Untuk mengimplementasikannya, pilihan produk saluran air hujan model ini tuh bisa dikatakan lebih mahal dibandingkan dengan produk-produk lainnya. Dari judulnya udah beton cor gitu kan. Meskipun punya harga yang lebih mahal, tapi tenang aja sob, produk ini tuh berbahan beton cor yang tergolong paling awet untuk dipilih dalam penggunaannya. Dari tadi juga nggak berisik, nggak ganggu, nggak gampang sobek. Ya pokoknya ada harga, ada kualitas. Jadi mana nih kira-kira yang bakal kamu pilih untuk jadi saluran air hujan di rumah kamu? Rumah kamu. Selain menggunakan produk saluran air hujan dengan material terbaik, kamu juga bisa menambahkan material baja ringan yang cocok untuk diaplikasikan pada bangunannya. Nah, untuk hal ini, material produk baja ringan dari BHKP bisa menjadi pilihannya. Material baja ringan dari BHKP sudah terjamin mutunya, memiliki standarisasi SNI Certified by ISO 9001-2015, terjamin dengan uji lab ketahanan produk serta 4 tahun garansi warna, hingga tersertifikasi TKDN 2234981. Nah, dapetin juga beragam informasi menarik yang dapat menambah pengetahuan kamu dengan cara unik dan seru bersama BLKP di website kami yaitu www.blkp.co.id, di mana terdapat banyak info maupun tips-tips yang seru buat kamu baca. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram kami di blkp_id dan TikTok blkp_id. Nah, klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi buat video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video lainnya. Dadah!